Ya, selamat sore semuanya. Hari ini kita akan membahas mengenai topik dasar. Apa sih artikel di dalam bahasa Inggris itu? Nah, di dalam pelajaran grammar, artikel itu ada 3 ya, a, an, and the. Saya share screen dulu, nanti kita bahas bersama. Ya, a and the disebut dengan article, articles ya. A artinya sebuah, ya. N juga sebuah, cuma bedanya nanti kita akan bahas lebih dalam. A itu untuk yang nanti bunyi kata benda yang mengikutinya itu adalah uh, book, b itu berarti bunyinya konsonan. Jangan lihat apa namanya katanya atau hurufnya, tapi lihat bunyinya ya. N untuk bunyi yang vowel seperti an elephant, seekor gajah. E dan N artinya sebuah. Nah, E dan N disebut dengan indefinite, artinya tidak tentu. Sedangkan D itu yang khusus, yang definite article. Oke, ini adalah kata tunjuk untuk benda. A and the. Oke, penggunaan A, O, atau N itu untuk yang indefinite, saya ulangi, indefinite artinya benda tersebut belum diketahui si pendengar atau belum diketahui oleh orang lain. Hanya kita yang tahu, sebagai pembicara hanya kita yang tahu, makanya kita sebut N. Ya, contohnya gini, saya punya seekor kucing. I have a cat. Ketika orang sudah tahu, oh ada seekor kucing, makanya saya bilang, I have a cat. Saya punya seekor kucing. The cat is brown. Kucing itu warnanya abu-abu atau coklat. Jadi warnanya coklat. Jadi the itu diikuti setelah kita menjelaskan benda yang ingin diketahui orang lain sebelumnya. Makanya kita awali dengan e atau n, nanti setelah itu baru the. Ya, the cat. Tapi kita sudah menjelaskan I have a cat. Ya. Oke, contohnya gini. I bought a book last night. Saya membeli sebuah buku tadi malam. Lihat di sini kenapa bukan n? Karena di sini bunyinya adalah b, bunyi konsonan. I bought a book last night. Ya. Tapi kita nggak tahu buku yang mana, gitu ya. Oke, you should bring an umbrella. Kamu harus membawa sebuah payung. Ya. Nah, jadi nggak, katanya kenapa kita pakai N di sini, nggak masalah payung yang mana, yang penting sebuah payung aja, gitu ya. Jadi book, kenapa dia pakai karena di sini adalah bunyi konsonan, ya. Sedangkan ini an umbrella bunyinya adalah umbrella, ya. Jadi dia bunyinya U. Ya, memang hurufnya memang juga U. Ini juga hurufnya, tapi bunyinya memang ini b. Karena ada nanti contohnya gini. An hour, 1 jam. Lihat di sini. Kenapa di sini n? Karena ini bunyi H ini tidak berbunyi di sini, guys. Jadi A di sini tidak berbunyi. Makanya dia an hour. Karena ini yang berbunyi, hour. Sedangkan H di sini ini tidak berbunyi. Makanya meskipun di sini huruf konsonan huruf, tapi bunyinya itu kan aw. Jadi makanya di sini n aw. Jadi biar lebih jelas tadi keterangan saya, jangan lihat katanya tapi bunyinya, ya, n aw. Memang mayoritas memang bunyi huruf konsonan memang bunyinya juga konsonan. Tapi ada kata-kata tertentu, contohnya our. Selain itu nanti ada honor, ya, honor, ya. Nah, jadi H di sini tidak berbunyi, ya. Huruf H di sini ini tidak berbunyi. Makanya our, honor, gitu. Ya. Oke. Ya, saya lanjut, itu penggunaan dan n. Nah, lihat di sini. Kapan sih kita tidak menggunakan atau n sama sekali? Nah, ada kata benda yang memang tidak diikuti oleh artikel. Nah, kata bendanya seperti ini, apalagi bendanya yang memang tidak bisa dihitung, ya. Contohnya, homework takes a lot of time.
Ya, pekerjaan rumah membutuhkan waktu yang banyak, memerlukan waktu yang banyak. Jadi kita nggak bisa bilang homework ini salah, yang tanda merah ini adalah salah. Jadi kita bilang homework itu salah. Sebuah PR memerlukan waktu yang banyak. Homework aja. Jadi ini adalah benda yang secara umum ya. Oke. Contohnya Jakarta. Jakarta juga tidak pakai atau the, tidak pakai artikel, jadi nama itu tidak boleh pakai artikel. Contohnya nama kamu Budi. Budi salah. The Budi salah. Jadi langsung aja Budi. Nah, ini namanya untuk general words ya. Nah, untuk yang kata benda yang secara umum kita tidak menggunakan atau en atau the ya, khususnya untuk nama kota, nama orang ya. Oke, untuk benda-benda yang memang bisa dihitung, kalau jumlahnya 1 kita pakai n atau ya. Oke, jadi itu pengertian dan fungsi dari the article ya. Oke, no article artinya kita tidak memerlukan artikel a, n, or the itu untuk benda-benda yang memang with plural count nouns. Count nouns, yang benda-benda yang bentuknya jamak ya. Contohnya gini, movies are my favorite way to relax ya. Terserah mau film apapun, tapi semua jenis film adalah cara favorit saya untuk menenangkan diri. Movies are. Jadi movies di sini ini secara umum ya, general meaning. I think that honesty is important. Dan kata benda yang memang tidak bisa dihitung, yang artinya memang itu perasaan, itu tidak bisa dihitung. Contohnya love, love to love tidak ya, love aja. Ya, jadi I think contohnya honesty, kejujuran. Saya pikir kejujuran itu sangat penting. Jadi honesty ini tidak perlu membutuhkan an honesty. Ingat, H di sini tidak berbunyi guys, jadi honesty. Ya. Jadi secara umum kejujuran itu penting, makanya kita tidak memerlukan an honesty. Kita tidak memerlukan an di sini, jadi langsung honesty aja. Oke, ya mudah-mudahan sudah paham penggunaan no article. Artinya artikel and the itu tidak digunakan untuk benda jamak yang secara umum. Ya, oke. Nah, saya jelaskan lagi tadi saya sebutkan untuk benda-benda yang memang ada namanya secara umum, contohnya nama orang, nama tempat, dan nama sesuatu, itu tidak menggunakan artikel. Ya, contohnya Louis is originally from Caracas. Ya, si Louis itu memang berasal dari Caracas. Jadi Louis itu nama Venezuela. Ya, but now he lives in. Ya, oke. Tapi untuk yang United ya, karena United itu adalah terdiri dari beberapa negara bagian, makanya ada the-nya. Jadi khusus untuk the USA ini memang ada ya, the dipakai untuk negara USA, United States of America, karena negara bagian makanya dia pakai the. Jadi khusus untuk negara Amerika Serikat kita menggunakan the ya, the USA. Tapi untuk negara-negara lain enggak, contohnya the Indonesia enggak. Karena itu adalah nama yang memang bentuknya sudah paten ya, proper ya. Oke, the definite article. Kalau tadi penggunaan a atau n, nah kita ke penggunaan the. The ini untuk menjelaskan benda yang sudah kita sebutkan sebelumnya atau sudah spesifik. Atau kita menjelaskan benda yang memang sudah spesifik, di mana tempatnya, ya contohnya gini, tugas sejarah itu sangat menarik. The assignment in history, jadi tugas yang mana? Tugas yang dalam sejarah, pelajaran sejarah. Jadi ada the-nya di sini. The assignment in history, tugas di pelajaran sejarah itu sangat menarik. Jadi jelas. The door was locked. Jadi orang sudah pikir pintu yang itu loh, pintu itu terkunci. Ya, the trains are often crowded at this time of the day. The trains yang saya bilang tadi ini benda yang secara umum, artinya kereta-kereta pada jam saat ini nih sangat ramai, gitu ya. The trains are often crowded at this time. Jadi trains, kereta secara umum. Jadi kita nggak menyebutkan sebuah kereta sangat ramai pada jam-jam ini, bukan. Jadi kereta secara umum, the trains, ya.
Oke, nomor 4, he gave us the information that we needed. Dia memberikan informasi yang kita butuhkan. Jadi that we needed. Jadi sudah ditekankan informasi yang mana yang kita butuhkan. Kalau the trends ini yang secara umum tadi ya, general noun. Ya. Oke, jadi sudah tahu ya penggunaan the itu yang spesifik. Contohnya tadi sebulan kalau kita mengawali cerita contohnya seperti ini. Ini saya buatkan contoh. I have a dog. Nah, saya kenalkan dulu. Saya punya seekor anjing. Kita pertama memakai indefinite yang belum tentu, yang memang orang belum tahu, tapi kita sudah beritahu ya. I have a dog. Saya punya seekor anjing. The dog is big. Nah, anjing itu badannya besar. Lihat nih, the. Kita pakai the di sini. Ya, kita pakai the karena memang anjingnya sudah diketahui orang karena kita sudah menyebutkan di kalimat awal. I have a dog. The dog. Anjing yang mana? Yang saya punya itu loh. Nah, gitu maksudnya ya. Jadi the dipakai untuk menunjukkan benda yang sudah spesifik. Kita lanjut ya, ini juga penggunaan the dipakai untuk tingkat perbandingan. Biasanya ini kita di saat menggunakan superlative degree, mempelajari tingkat paling cantik, paling indah, paling besar, paling kecil, paling setia. Ya, jadi sebelum kata sifatnya kita pakai the. Lihat ini, the best, yang paling baik, the cheapest, yang termurah, paling murah. The most, yang paling banyak. The least, yang paling sedikit. Jadi the ini diikuti oleh kata sifatnya. Ya, oke. Jadi kita pakai the untuk yang superlatif, artinya tingkat paling. The juga dipakai untuk yang ukuran yang bukan urutan ya. The first, the second, the third, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Jadi kita pakai the untuk bilangan tingkat. The first, the second, the third, the fourth, the 20th, the 21st, gitu ya. Jadi itulah penggunaan the yang kedua. Yang ketiga juga kita pakai the untuk yang kata same, the same. We are the same, kita sama saja. Ya, the same. The diikuti oleh kata same, ya, the same. Jadi bukan we are same, tapi we are the same. Contoh di sini, we have the same math class this semester. Kita mempunyai pelajaran matematika yang sama di kelas kita punya pelajaran matematika yang sama di semester ini. Kita sama-sama mempelajari matematika, maksudnya di kelas yang sama, the same. Ya, saya ulangi, the dipakai untuk tingkat paling, the, ya, the diikuti oleh kata sifat yang bentuk paling, the juga diikuti untuk yang bilangan tingkat, the juga diikuti oleh kata same. Oke, selain tadi the menunjukkan benda yang spesifik, the juga dipakai untuk yang ketiga hal ini. Ya, oke. Ini adalah summary, ringkasan yang dari awal. Saya ulangi. In general, secara umum, pemakaian a and no article when using a noun for the first time. Jadi, gunakan atau an atau tanpa artikel ketika kita memperkenalkan benda yang baru untuk diketahui oleh orang lain. Ya. Contohnya gini, I put a book in your room. Saya meletakkan sebuah buku di kamarmu. Jadi kita tempatkan di depan bendanya, ya. A book, ya. Baru nanti di kalimat selanjutnya baru the book is on your desk. Buku tersebut, nah kita buku tersebut ada di atas meja belajarmu. Oke. Kalimat kedua, we saw a great movie last night. Kami menonton sebuah film yang bagus tadi malam. Sebuah film yang bagus. Dijelaskan dulu ya. Baru setelah orang tahu filmnya baru the movie. Kita kan sudah menjelaskan apa? Sebuah film. Film tersebut bercerita tentang aliens. Gitu ya. Oke, kalimat ketiga, they bought furniture last night. Lihat di sini kita tidak pakai article. Karena furniture itu adalah benda yang tidak bisa dihitung, ya, benda umum dan memang itu tidak bisa dihitung. Furniture itu adalah perabotan, tapi tidak jelas. Secara umum itu perabotan, bisa meja, bisa
kursi, ya. I bought furniture last night. The furniture will be delivered tomorrow. The ini maksudnya kita sudah menjelaskan furniture sebelumnya, baru kita pakai the. Ya, perabotan tersebut akan dikirimkan besok. Ya, seperti itu. Itulah ringkasan pemakaian the, a, and n. Mudah-mudahan sekian penjelasan saya, mudah-mudahan kalian sudah memahami penggunaan artikel. Artikel itu adalah penunjuk benda, makanya ditambah benda, n juga ditambah benda, the juga di depannya ditambahkan benda. Saya Gunawan Tamusaribu, mudah-mudahan kalian sudah memahami tentang penggunaan artikel dalam bahasa Inggris. Thank you.